Sang Surya telah bersinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6A, 6B, dan 6C? Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa walaupun hanya melalui pembelajaran jarak jauh. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi bahasa Indonesia yaitu mengenai kata tanya. Sebagaimana biasa, sebelum kita memulai pelajaran, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Nah anak-anak, tadi sudah Ibu katakan bahwa materi kita pada hari ini adalah mengenai kata tanya. Kalian tentunya tahu apa itu kata tanya, karena hampir di setiap hari kita itu selalu bertanya. Anak-anak, kata tanya adalah kata yang dipakai dalam sebuah kalimat pertanyaan untuk menanyakan sesuatu, baik itu menanyakan orang atau benda, perbuatan atau tindakan, keadaan, situasi, dan lain sebagainya. Kalau itu tadi kata tanya, bagaimana dengan kalimat pertanyaan? Nah, kalimat pertanyaan adalah kalimat yang di dalamnya terkandung sebuah pertanyaan kepada pihak lain yang diharapkan memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Nah anak-anak, agar kalian lebih mengerti mengenai materi kata tanya dan kalimat pertanyaan, yuk silakan simak video yang telah Ibu persiapkan berikut ini. Sekarang kita lihat apa saja ciri-ciri dari kata tanya. Ciri-ciri kata tanya antara lain, yang pertama, kata tanya selalu diikuti dengan tanda tanya pada akhir kalimatnya. Yang kedua, kata tanya biasanya terletak di awal sebuah kalimat tanya. Tiga, kata tanya seringkali diikuti atau ditambahkan dengan sufiks kah, seperti apakah, siapakah, dimanakah, kapankah, dan sebagainya. Sekarang kita perhatikan jenis-jenis kata tanya yang biasanya kita pakai sehari-hari. Pertama, kata apa, siapa, kapan, di mana, kemana, dari mana, mengapa, bagaimana, dan berapa. Setelah kita mengetahuinya, kita harus memahami apa saja fungsi dari kata tanya tersebut. Sekarang kita mulai dari kata tanya apa. Kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau sebuah perbuatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata apa adalah benda atau sesuatu, pengertian maupun penjelasan tentang hal yang ditanyakan. Contohnya, apa pekerjaanmu? Selanjutnya, kata tanya siapa. Fungsinya untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya siapa adalah orang atau pelaku, serta pihak yang terlibat sesuatu hal yang ditanyakan. Contohnya, siapakah tokoh utama dalam cerita di atas? Yang ketiga, kata tanya kapan. Kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah atau suatu peristiwa atau sebuah kejadian.
Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya kapan adalah waktu kejadian terjadi. Bisa berupa jam, hari, tanggal, bulan, ataupun tahun. Contoh kalimatnya, kapan kamu sampai? Selanjutnya kata tanya di mana, kemana, dan dari mana. Fungsinya untuk menanyakan suatu tempat berlangsungnya suatu peristiwa, lokasi yang akan dituju, ataupun tempat yang sedang digunakan atau yang telah didatangi. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya di mana, kemana, dan dari mana adalah tempat berlangsungnya suatu peristiwa atau kejadian, lokasi yang akan dituju, atau tempat yang sedang dipakai atau telah didatangi. Contoh kalimatnya, di manakah alamat rumah barumu? Yang kelima, kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Nah, jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya mengapa adalah penjelasan tentang sebab atau alasan sebuah peristiwa terjadi. Biasanya ditandai dengan pemakaian konjungsi atau kata hubung karena atau sebab. Sekarang kita lihat contoh kalimatnya. Mengapa kamu terlambat hari ini? Selanjutnya kata tanya bagaimana. Berfungsi untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal, cara atau proses pengerjaan sesuatu. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya bagaimana adalah penjelasan tentang keadaan, cara maupun proses terhadap suatu hal yang ditanyakan. Contoh kalimat yang menggunakan kata bagaimana. Bagaimana cara kita menyelesaikan soal ini? Selanjutnya kita lihat kata tanya berapa. Kata tanya berapa berfungsi untuk menanyakan banyak, jumlah, atau satuan. Nah, jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya berapa adalah banyak, jumlah, atau satuan tentang sesuatu hal yang ditanyakan. Contoh kalimat yang menggunakan kata tanya berapa. Berapa tinggi badanmu saat ini? Bagaimana cara menggali sebuah informasi dari teks sejarah? Yang pertama, bacalah teks dengan saksama. Setelah itu, buatlah peta pikiran dengan menggunakan kata tanya tersebut. Yang ketiga, jawablah pertanyaan sesuai dengan teks bacaan tersebut. Nah, sekarang kalian bisa melihat contoh dari peta pikiran. Peta pikiran yang kalian lihat ini adalah peta pikiran tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peta pikiran yang kalian lihat masih kosong. Mengapa masih kosong? Karena kalian belum membaca teks mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Agar kalian bisa mengisi peta pikiran ini, kalian harus membaca teksnya terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa lihat bacaan mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Untuk membuat peta pikiran mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia, kalian bisa baca teks ini secara saksama. Setelah itu, kalian buatlah pertanyaan. Jangan lupa ya menggunakan kata tanya. Berikut adalah peta pikiran mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Setelah membaca teks tadi, kalian bisa menjawab pertanyaan. Apa? Peristiwa apa yang terjadi? Siapa saja tokoh yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Bagaimana? Bagaimana ini cara yang dilakukan oleh golongan muda untuk mendesak Soekarno dan Hatta? Selanjutnya kita lihat mengapa.
Mengapa peristiwa tersebut terjadi? Kita menanyakan kapan. Nah, kapan ini biasanya menanyakan tanggal atau waktu terjadinya peristiwa. Dan terakhir bisa kita gunakan pertanyaan di mana peristiwa tersebut terjadi. Sekarang kita lihat teks berikut ini. Silahkan kalian baca. Teks yang kalian baca ini merupakan contoh pokok pikiran yang sudah dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Teks ini merupakan penjabaran dari peta pikiran yang berupa kalimat pertanyaan tadi. Apakah intinya sama dengan bacaan yang pertama? Teks yang pertama dan yang ini intinya sama. Alhamdulillah, materi yang telah Ibu berikan kepada kalian telah tersampaikan dengan baik. Semoga kalian dapat memahami apa yang telah Ibu jelaskan di dalam video tadi. Nah, anak-anak, dengan berakhirnya materi ini, kita akhiri perjumpaan kita pada hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.